Kibah Jati. Kampung Rosok. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih. Salam sejahtera. Sudah barang tentu harapan kita tiap minggu lewat Dama TV dan lewat Kibah Jati ini sama. Permohonan kita semoga makhluk di jagat raya ini yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, semua dalam keadaan damai, sejahtera dan abadi dalam arti kelanggengan sesuai dengan hukum Sang Maha Pencipta. Hari ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, tolong anak-anak, keponakan-keponakan, cucu-cucu, kakek-kakek untuk sementara diajak ke depan TV karena judulnya hari ini sangat istimewa. Istimewa untuk setiap umat manusia di dunia. Karena manusia di dunia itu tidak ada yang tidak pengen sehat. Manusia di dunia itu tidak ada yang tidak pengen pinter. Manusia itu di dunia itu tidak ada yang tidak ingin damai dan sejahtera. Nah, hari ini nanti kita akan masih berada di tengah-tengah kota Malang. Tepatnya kita di Kecamatan Klojen, di Kelurahan Samaan, dan kita berada di suatu bangunan yang cukup indah, sejuk. Saya katakan indah dan sejuk karena meskipun kelihatan sederhana, tapi kelihatannya dari puing-puing ke tekel-tekel ke semen-semen yang terkecil dibangun dengan keluhuran hati dan kejujuran hati. Tepatnya kita berada di Masjid Khotijah ya. Dengan sengaja beliau menamakan nama seorang tokoh wanita karena tidak ada titah manusia yang hidup tanpa lahir dari rahim seorang ibu. Jenderal pun lahir dari rahim seorang ibu. Dosen, rektor, bahkan semua nabi juga lahir dari rahim seorang ibu. Oleh karena itu tepatlah kalau beliau menamakan masjid ini Masjid Khotijah, artinya mudah-mudahan masjid ini melahirkan generasi manusia-manusia yang terdidik di lingkungan ini menjadi manusia yang mandiri, berjalan begitu indah dan damai sesuai dengan hukum Sang Maha Pencipta. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini nanti kita akan mengambil judul kemandirian dan kewirausahaan. Namanya saja sudah kemandirian, artinya diri kita harus mandiri sebagai kita. Ingat, dawuh Sang Maha Pencipta kepada kita, hai manusia, engkau kuciptakan di muka bumi ini, peliharalah bumi untuk engkau dan anak keturunanmu. Jadi kalau nanti di sini bicaranya agak lain dengan paham-paham yang lain, mungkin memang berbeda tapi hakikatnya sama. Tapi di sini khusus dispesialisasikan, diutamakan masalah kemandirian karena betul-betul akan melaksanakan hukum Sang Pencipta. Nah, mungkin dasarnya sebelum ini para narasumber, mungkin dasarnya memang ada. Dasarnya adalah sebenarnya beliau tak jauh dari urat nadi kita. Oleh karena itu kita mesti kenal kepada beliau. Kenalilah diriku sebagaimana engkau mengenal dirimu. Dan kebetulan keluarga besar Masjid Khotijah ini sangat mengenal diri masing-masing sehingga mandiri untuk mengutarakan, ditularkan kepada siapa saja
tentang kemandirian dan kewirausahaan. Yang akan menjadi narasumber kita adalah sahabat saya yang sudah tidak asing lagi, Ki Endarwanto yang pertama. Ya, yang kedua, beliau yang ada di kiri yang ganteng masih muda adalah Bapak Muhammad Thoyib. Tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Thoyib ya. Monggo Pak Dar, kami persilahkan. Sebenarnya gambaran tentang kemandirian dan kewirausahaan kok Pak Dar dan keluarga menggebu-gebu itu filosofis dan ideologisnya itu bagaimana Pak Dar? Monggo. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Danama TV, sebelumnya saya sebagai Ketua Takmir, tidak apa-apa kita sebutnya, Masjid Khotijah, mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Dama TV yang dengan ketulusan dan kerelaan nuraninya yang paling dalam mau untuk hadir lagi di tengah keluarga besar Masjid Khotijah ini dalam rangka untuk lebih mengenalkan dan mengikatkan diri pada apa yang dilakukan oleh jamaah, yakni kalau dulu kita berbicara tentang lingkungan hidup, sekarang kita berbicara tentang kewirausahaan di era kesejahteraan. Nah, Ki Jati, kalau kita bicara filosofi, maka kita berbicara tentang wirausaha. Wira kita ketahui adalah satria yang gagah perkasa, yang tidak mengenal lelah dalam memperjuangkan cita-citanya yang luhur. Dan satria itu tidak selalu identik, tidak selalu sama dengan perang. Jadi satria itu ada di masing-masing diri kita. Dan satria itu tidak harus laki-laki ya, tetapi ibu yang ada di depan kami ini adalah satria-satria. Dan ibu-ibu di rumah masing-masing adalah satria-satria. Kemudian kita berbicara tentang wirausaha. Kalau begitu ketika kita bicara kewirausahaan, maka kita bicara satria yang selalu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dirinya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya. Nah, jelas filosofinya bahwa setiap wirausahawan, setiap orang yang melakukan usaha, pada dasarnya adalah usaha yang dilambari oleh kemampuan diri. Kemampuan diri dalam pengertian bahwa dia tahu atas beberapa hal positif yang ada pada dirinya, ya. Tetapi juga sekaligus tahu hal-hal yang kurang yang ada pada dirinya. Ini prinsip atau filosofi dari orang yang menamakan dirinya wirausaha. Dengan demikian, sadar dan tahu di kemampuannya dan sadar dan tahu di ketidakmampuannya, maka setiap wirausahawan itu juga sadar atas dirinya yang tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Kalau dalam Ki Jati, kalau ngajar itu zoon politikon gitu. Jadi manusia, individu tidak bisa lepas dari lingkungannya, termasuk lingkungan flora fauna yang mengelilinginya. Nah, oleh sebab itu, setiap wirausahawan adalah orang yang sadar bahwa dirinya merupakan titah dari Sang Maha Kuasa. Kalau dalam bahasa Islam, titah Allah Sang Maha Pencipta. Kalau dalam bahasa Nasrani, titah Allah yang Maha Kasih. Kalau dalam bahasa yang lain mungkin disebutnya dengan Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Wenang, Kang Gulawentah Jagat, dan seterusnya. Apapun yang disebut oleh lidah manusia sebanyak sejuta bahkan tak terhitung jumlahnya, tetap ketika Tuhan itu besar, maka besar dengan sendirinya. Tidak pernah kecil tatkala manusia lupa menyebut Tuhannya, tetapi ketika semua berbondong-bondong menyebut kebesaran Tuhannya, Tuhan juga tidak pernah bertambah besar. Karena itu, nah,
di kewirausahaan era kesejahteraan, maksudkan adalah kita sekarang ini ada di era di mana satu rumah kita tidak bisa ditutupi oleh apapun karena informasi sudah masuk di ruang-ruang rumah kita. Bahkan rumah tidak dalam pengertian bangunan, tapi rumah kesejahteraan kita, yakni adalah hati kita. Hati kita juga dimasuki oleh berbagai informasi. Ada informasi yang instan, tapi juga ada informasi yang perlu untuk diolah. Nah, nanti saudara kami ini akan memberi informasi yang masih perlu diolah. Terima kasih. Para penonton dan adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, coba renungkan betapa kayanya, betapa mulianya Ibu Pertiwi ini, pemberian Sang Maha Kuasa terhadap kita. Adik-adik masih ingat sejarah perkembangan bangsa di dunia. Dulu ada pelayaran Columbus, ada pelayaran Vasco da Gama, ada pelayaran dan lain sebagainya. Semuanya mencari yang dinamakan rempah-rempah. Karena di dalam kitab-kitab yang lama itu disebutkan ada seorang yang disebut, ya Tuhan Ibrahim, Tuhan Abraham, Anda membawa buah-buahan yang segar, bunga-bunga yang semua mewangi. Dari manakah itu sebenarnya? Itu orang Brahmana yang dulu keliling di dunia. Beliau lalu menjawab, oh, apabila engkau ingin mengetahui apa yang saya bawa ini, sebenarnya ada di ladang sebelah timur. Mungkin yang dimaksud ladang sebelah timur adalah wilayah kita. Memang wilayah kita adalah wilayah yang kaya raya akan segala-galanya. Oleh karena itu harus kita pelihara. Nah, tonton yang kami muliakan, sangat asik sekali kita membicarakan kewirausahaan kemandirian. Jangan kemana, masih dalam semangat Kibrat Jati. Iya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, pada waktu kita mendengarkan uraian dari Ki Endarwanto tadi itu, kelihatan masih belum puas kita, karena sebenarnya poin-poin kemandirian itu kuncinya sampai di mana. Moga kami persilakan tambah sedikit. Wirausaha itu dibutuhkan orang yang sabar. Sabar untuk meretas jalan. Karena biasanya wirausaha itu dimulai dari nol. Kemudian yang kedua, ulet. Tidak ada usaha yang berhasil tanpa keuletan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah inovasi atau semangat pembaharuan. Jadi boleh jadi dulu apa yang ada di hadapan kita ini langsung dimakan untuk lalapan begitu saja. Tetapi nanti saudara kita akan memberikan inovasinya seperti apa. Jadi inovasi adalah sentuhan kebaruan yang bisa dinikmati ketika mungkin disajikan di satu tempat, tidak ketinggalan dengan eranya. Nah, oleh sebab itu kalau kita berbicara kesejahteraan, maksudnya bahwa sajian ini tidak ketinggalan zaman. Nah, kemudian yang kelima adalah pentingnya market atau pasar. Jadi bagaimana caranya ya orang-orang yang sudah mengenal indahnya alam Indonesia sambil menikmati aneka produk alam di sini untuk kemanfaatan kesehatannya. Nah, sehingga ulet, sabar, ulet, kemudian inovasi, kemudian pemasaran itu adalah kunci. Di samping seluruhnya digantungkan pada Tuhan. Jadi supaya kita tidak, kata Ki Jati, tidak jumawah, tidak merasa hebat sendiri seperti Korun, saya kaya karena saya berusaha. Tetapi wirausahawan di era kesejahteraan
yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh pelosok negeri ini, sekarang sudah membangun jati dirinya bahwa berwirausaha sukses itu karena dia memiliki Tuhan dan piranti-piranti yang tadi kita sebutkan. Ya, terima kasih. Sekarang ke Mas Toyib, Mas Toyib, monggo silakan mau apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berterima kasih kepada Takmir Masjid Khadijah yang sudah mengundang kami untuk berbicara di sini. Yang kedua, Kedama TV juga yang bisa hadir untuk meliput acara kewirausahaan di era kesejahteraan, dan pendengar semuanya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Langsung saja, di kewirausahaan ini kami katakan luar biasa dibutuhkan. Artinya orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu sangat ditunggu oleh keluarganya. Kenapa seperti itu? Tadi baru disampaikan oleh Ustadz Indarwanto tadi bahwa yang namanya orang berwirausaha itu membutuhkan orang yang memiliki mental yang bagus, kemandirian, keuletan, inovasi, dan kemampuan dalam memasarkan produk. Nah, kewirausahaan ini kita ingat bahwa pada zaman Rasulullah, bahwa kesuksesan dalam membangun perekonomian umat Islam itu adalah dari usaha. Kita ingat adalah Abdurrahman bin Auf, kita ingat Utsman bin Affan. Bagaimana mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk kemaslahatan. Ya. Pemirsa yang kami banggakan, kami di sini adalah membahas kesejahteraan. Artinya apa? Bahwa nenek moyang kita dulu itu sudah mengajak untuk mandiri. Ketika sakit, bagaimana dia mengobati dirinya sendiri, ya. Ketika dia sakit, di samping dia mendekatkan diri kepada Allah, dia juga bagaimana memanfaatkan semua cipta yang ada di muka bumi ini juga bermanfaat untuk dirinya. Nah, tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan baik sayur dan buah-buahan, itu sangat bermanfaat sekali buat manusia. Nah, kami di antaranya yang kami ambil di sini adalah bagaimana memanfaatkan buah dan sayur dan tumbuh-tumbuhan yang lain itu bisa untuk kesehatan kita, untuk bukan hanya untuk menyegarkan tapi juga untuk mengobati. Nah, kalau orang-orang tua kita dulu itu umurnya itu ada yang sampai 150, ya, ada yang sampai 200 tahun. Nah, kalau ingat kita zaman nabi-nabi dulu ada umur yang sekian. Nah, sekarang umur kita ini umur kalau kita mengikuti nabi kita adalah nabi akhir zaman adalah Muhammad SAW, itu 63 tahun. Nah, itu memang usianya beliau. Apakah kita harus usia seperti itu? Apakah usia seperti itu juga yang ditentukan oleh Allah? Itu adalah rahasianya Allah. Nah, yang lebih penting di sini adalah bahwa membuka usaha itu sangat banyak sekali. Ada lewat bagaimana mengolah ini dari bahan yang dari tumbuh-tumbuhan menjadi siap saji. Ada yang langsung makan mentahan, ya. Nah, semua ini adalah sangat dibutuhkan. Tapi yang perlu diingat oleh kita semua bahwa tumbuhan, sayur dan buah-buahan apabila kita konsumsi dalam keadaan segar, itu kandungan gizi dan manfaatnya itu adalah 100%. Lalu bagaimana kalau yang instan, kemudian yang
kena aspartam, kemudian ada pengawet, ada pewarna. Nah, semuanya itu adalah akan mengurangi kandungan gizi dan sangat sedikit sekali manfaat bagi tubuh kita. Bahkan kebalikannya bahwa akan memberi dampak negatif pada tubuh kita apabila dicampur dengan bahan-bahan yang sulit diuraikan oleh tubuh kita. Nah, tumbuh-tumbuhan ini bisa Bu kita lakukan, misalnya lidah buaya. Ibu olah lidah buaya, dikemas ya, kemudian dijual, kemudian bayam itu juga bagaimana di jus. Kemudian ada bahan-bahan yang lain, banyak sekali bahan-bahan yang ada di muka bumi, terutama di Indonesia. Ini kita ini mau nanam apa saja bisa. Nah, kalau di ustadznya ini nggak ditanam itu kadang cukul lidah buaya, itu bisa dimanfaatkan Bu. Kalau kita dulu namanya cukup untuk rambut, ternyata semakin berkembangnya pemahaman ya di era zaman modern ini, dari penelitian bukan hanya untuk rambut Bu, dia juga untuk untuk terhindar dari konstipasi karena seratnya kan sangat tinggi. Kemudian juga bisa untuk batuk ya, kencing manis bisa, paru-paru bisa, banyak sekali Bu manfaatnya. Jadi dari sekian tumbuh-tumbuhan diantaranya yang ada di hadapan ibu-ibu dan pemirsa, ini hanya kecil sekali ya dari yang ada ini. Bahkan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang lain yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, kami kebetulan membuka rumah detox. Ini adalah sarana untuk detoksifikasi, sarana menggelontorkan racun dan lemak jahat. Artinya apa? Kadang kebanyakan manusia itu kalau keluhannya itu asam urat, yang dicari adalah obat asam urat. Kalau keluhannya kolesterol, kemudian yang dicari adalah obat kolesterol. Di sini kalau di rumah detox ini adalah keluarkan dulu racunnya baru diobati. Iya, terima kasih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ya memang indah sekali. Masih banyak yang akan disampaikan karena memang benar di dalam surat di Al-Quran kurang lebih ada 4 surat yang memuat tentang surga. Antara lain surat Ibrahim. Adapun di surga sebenarnya di sana di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Sama kitab-kitab yang lainnya juga menyebut yang sama. Alkitab misalnya, Injil menyebutkan. Adapun di surga itu sebenarnya di sana ada tanaman antara lain jahe, merica, dan di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik. Bukankah ini surga dunia ini yang dimaksud adalah wilayah kita? Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih kita bedah terus dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Kita memang banyak pertanyaan termasuk saya pribadi. Kelihatannya tempat ibadah ini sederhana sekali, tapi dari kesederhanaan inilah muncul kejujuran-kejujuran dan kemuliaan-kemuliaan. Satu contoh bahwa tidak hanya sekedar terus bicara masalah teori-teori tentang hukum yang maha kuasa, tapi dari hari ke hari, dari menit per menit, detik per detik memanfaatkan teori itu demi kehidupan kita. Dan kami lihat ibu-ibu yang kebetulan menyatu dengan Masjid Khotijah ini dengan bapak-bapak betul-betul ceria-ceria dan pasuriannya ya. Kalau wajah gitu nun sewu agak kasar sedikit, pakai istilah bahasa Jawa, pasurian itu ini kelihatan ceria-ceria. Kami ingin bertanya pengalaman ibu selama ini mandi dengan Masjid Khotijah. Kami silakan, siapa? Monggo, Bu. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ina Prayitno.
Begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, selama saya bergabung yaitu mengikuti jamaah di Masjid Siti Khadijah, banyak sekali manfaat yang saya terima, di mana saya sebagai jamaah saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya. Pertama, dan kedua, kebetulan kita seusia kita ini banyak sekali menderita penyakit. Contoh seperti saya pribadi, kebetulan kolesterol saya sangat tinggi sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, kebetulan saya selama bergabung di sini mendapatkan pengobatan. Kebetulan itu saya konsumsi. Alhamdulillah selama berjalan, dulu kolesterol saya tingginya itu 298, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ternyata setelah saya mengkonsumsi diantaranya yaitu habatus sauda, minyak zaitun, madu, dan lain-lainnya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang, bertahap, tapi alhamdulillah setelah saya merasakan, alhamdulillah kondisi saya sudah mulai membaik, dan alhamdulillah diberi sama Allah kesehatan yang prima. Mungkin itu komentar dari saya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ada ibu yelangnya, monggo pengalaman sampaikan aja biar keponaan-ponaan kita atau siapa kita, monggo. Ada? Ye. Nama Bu? Assalamualaikum. Nama saya Bu Mulyati Ningsih. Kebetulan saya dulu menemukan Masjid Khadijah dengan jalan yang mencari-cari yang akhirnya saya mengkonsumsi habatus sauda, zaitun sama yang lainnya. Saya dari tumor otak yang dulunya saya menaik tangga ini nggak bisa, Pak. Akhirnya saya dengan atensi sholat yang betul, kebetulan alhamdulillah langsung mulai dari Februari saya masuk sini, baru aja saya rutin ke sini, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada ibu aja, monggo pengalaman. Bapak-bapak mau usul apa itu belakang, tolong bapak-bapak. Sama sekalian Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hidayat Murtado dari Kota Malang juga. Yang terhormat para ustadz, pimpin kami. Saya juga termasuk jamaah di sini, jamaah Siti Khadijah, masjid diasuh oleh Ustadz Indarwanto. Alhamdulillah, setelah kami mengikuti beberapa kali pertemuan, ada dampak positifnya. Selain itu, kami juga sebelumnya itu overloading gitu, terlalu berat. Alhamdulillah setelah saya konsumsi beberapa tadi telah dijelaskan tadi, sayur dan buah-buahan, itu alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebetulnya orang sekarang itu kan enaknya gitu saja, dan ini sudah disiapkan sebetulnya. Kalau boleh saya katakan, di rumah detok ini kita tinggal datang, minum, insya Allah sudah manfaatnya sudah ada di sana. Tentunya itu diikuti dengan doa dan sebagainya. Dan ini semua itu berkat dari ustadz-ustadz kami sebagai panutan kami untuk mengonsumsi tersebut. Dan alhamdulillah kalau boleh saya sampaikan di sini, awalnya tuh berat saya tadi overloading itu awalnya 115. Terus kita tekan-tekan 113, alhamdulillah sekarang 96. Ini merupakan karunia Allah. Saya terima kasih Ustadz telah memberikan suatu motivasi pada kami, juga niat yang tulus untuk memperoleh bagaimana sehat yang perlu kita lakukan. Dan saya sangat terima kasih pada Damai TV
terkait dengan kewirausahaan. Kalau sudah menyangkut kewirausahaan ini ya biasanya, Ustaz, ini biasanya orang-orang yang perlu uluran tangan pemerintah. Gitu. Ini menurut hemat kami. Sehingga karena kami sebetulnya juga birokrasi, pernah jadi kepala dinas koperasi gitu loh. Sehingga barangkali gitu. Kemudian berikutnya masalah ini dari jamaah ini sekiranya itu bermanfaat, perlu juga ditularkan pada keluarga, pada tetangga dan sebagainya untuk kesejahteraan kita untuk menuju kewirausahaan di era kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang kelihatannya Khadijah ini memanfaatkan masjid. Masjid itu dalam pengertian di bahasa Indonesia kan tempat pertemuan. Nah, pertemuan siapa? Mesti antara jemaah itu sendiri. Biasanya kalau bulan puasa begini nih, ada kegiatan taraweh, ada kegiatan berkadarusan, mendekatkan diri kepada ilahi, memahami kitab suci. Dan kalau sudah paham, sudah mendalami, pasti dampaknya ada. Dampaknya apa? Mesti harus positif. Artinya positif, ya kepentingan pribadi, ya kepentingan lingkungan, ya kepentingan kemasyarakatan, ya kepentingan negara kita yang sangat besar ini. Ki Endarwanto. Sebenarnya material-material bahan-bahan yang dipertontonkan di sini itu manfaatnya selama ini apa ini? Biar publik tahu dan lebih mengenal. Baik, Ki Jati dan pemirsa Dhamma TV. Di sini ada aneka ragam sayuran. Kemudian kita juga bisa melihat air putih. Ini air sumber dari sumber berantas ini, ya dah. Cuman sudah diolah ya. Yang ini menjadi air heksagonal. Jadi bentuknya, molekulnya itu sudah berbeda. Jadi kalau dalam riset ilmiah itu bentuknya menjadi seperti persegi 6. Jadi seperti rumahnya tawon, betul. Ya. Nah, lebah tepatnya. Nah, kemudian kalau ini memang didatangkan dari Timur Tengah sana ya, ini adalah air zam-zam. Nah, kemudian di situ ada salah satunya juga ini yang kita bisa melihat nampaknya kering tapi namanya manis ya, kayu manis. Nah, kayu manis ini, kemudian ini ada macam-macam rempah-rempahan yang dibawa oleh Ustadz Muhammad Thoyib ini. Nah, kemudian di sini juga ada apa ini Ustadz namanya? Paprika ya. Yang semuanya ini kalau di dalam bahasa Al-Qur'an disebut wanajmu, yang ini wanajmu. Kemudian wasajaru ini. Wanajmu wasajaru yasjudan. Jadi semua tumbuh-tumbuhan yang perdu-perdu ini ya, itu disebut tumbuhan. Tetapi yang begini yang punya apa itu pohon menjulang itu disebut wasajaru atau sajaru ya. Kemudian kalau di dalam apa itu zaitun disebut sajarutun mubarakatun di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya yang disebut oleh ibu-ibu tadi, oleh bapak tadi, misalnya saja habatus sauda dan minyak zaitun. Nah, kalau habatus sauda ini di Jawa ada jinten ireng. Nah, nigella sativa, jinten ireng. Nah, itu kandungan polifenolnya tinggi sehingga bisa untuk membuka jaringan-jaringan pembuluh darah itu lebih normal. Sehingga kolesterol yang diderita oleh Ibunda Ina Prayitno, kemudian OB yang dialami oleh Bapak Hidayat Murtado, nah itu salah satunya bisa diluruhkan dengan Iya, terima kasih. Oke, kita belum puas tapi berhenti dulu para penonton. Ternyata di lingkungan kita ini adalah bahan-bahan untuk menyehatkan kita. Waduh, berserakan tak terbatas. Ngapain tidak kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.
Kita memiliki kekayaan rempah-rempah yang tiada batas. Kita memiliki kekayaan flora dan fauna yang tak terhingga. Tapi kekayaan itu kalau sejak kecil tidak kita berikan pengertian kepada anak-anak kita, alangkah mubadirnya hidup di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini. Ada seorang guru sekolah dasar, kita pengen tahu kira-kira kurikulum formal ada atau enggak yang menyangkut supaya anak-anak kita mencintai bumi kita. Ini hadir seorang guru yang hadir di sini, mohon penjelasannya Bu. Oke, monggo. Tapun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan kewirausahaan di era kesejahteraan. Memang flora fauna di Indonesia khususnya itu beraneka ragam, terutama floranya. Memang tadi sudah disampaikan oleh Ki Jati, sejak zaman dulu kita terkenal dengan rempah-rempahnya. Apa yang ada di depan itu memang banyak manfaatnya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber juga. Saya juga sering ke anak-anak saya, khususnya yang kelas 6, memang saya sampaikan banyak flora, khususnya flora yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan kembali ke alam, natur, back to nature. Nah, di situ disampaikan banyak sekali di situ di literatur-literatur di situ bahwa kita kaya akan rempah-rempah, kita kaya akan flora, terutama tumbuh-tumbuhan yang kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Itu saja. Namanya belum Bu, namanya Bu. Nama saya Anis Yuniati. Oh ya. Iya. Ibu masih ada? Iya. Kalau tidak ada, ini Ki Darwanto dan Ki Thoyib, ini ada waktu 4 menit dibagi 2. Monggo kami persilakan kesan-kesan dan himbauan-himbauan apa. Pesan saya buat pemirsa semua dan khususnya di Malang atau masyarakat Indonesia, manfaatkan semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kami bahasa kesejahteraan itu artinya apa? Jangan meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Orang nenek moyang kita dulu itu bayam contohnya, ya. Di samping dia itu dimasak, dia makan mentah juga. Kalau di Jawa Timur ini juga banyak berserakan seperti daun binahong. Mudah sekali tumbuhnya, itu manfaatnya luar biasa Bu. Jangan tunggu sakit dulu baru kita mau makan yang mentah-mentahan. Kenapa Bu? Makan yang mentahan itu adalah makan yang mengandung enzim yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maksudnya enzim itu artinya yang sangat memberikan kesegaran. Contohnya, enzim itu kalau makanan itu masih segar, dia itu masih tumbuh. Misalnya lidah buaya. Ini ditancap itu masih sisa hidup Bu, dalam keadaan segar. Kalau kita masukkan dalam tubuh kita, itu sangat membantu tubuh kita. Dan itu mengeluarkan toksin-toksin, racun yang ada dalam tubuh kita. Tapi kalau sudah dimasak lain, ya 50% sampai 80% itu hilang kandungan enzimnya, sehingga sangat dianjurkan untuk makanan yang segar. Dan itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Sekarang dengan blender bisa, dengan juicer bisa. Nah, makanya kami di rumah detox ini, alhamdulillah banyak orang yang hadir di rumah detox ini keluhan-keluhan terhadap penyakitnya. Kalau kami tidak, jangan keluhan terhadap penyakit, tapi mari kita coba meneliti apa penyebab sakitnya itu. Apakah kira ini kita itu sudah terlalu terbiasa dengan apa-apa dimasak. Ya dimasak sekali kurang, masak 2 kali ya. Kemudian yang kedua, kita ini kurang memahami bahwa sakit itu adalah dari tertumpuknya mukoid. Mukoid itu adalah racun dan lemak jahat yang sudah lama menempel di usus. Nah, kami membuka usaha rumah detox ini adalah memberikan kesempatan buat masyarakat terutama yang ada di sekitar Malang, itu adalah bukan hanya mengkonsumsi bagaimana mendapatkan kesehatan, tetapi mereka juga
bagaimana mempelajari bagaimana pola makan, pola minum, bagaimana perpaduan buah-buahan dan sayur, sehingga ini sangat bagus untuk pertumbuhan. Iya, Amin. terima kasih. Kindarwanto, monggo 2 menit. Pemirsa Dhamma TV, untuk menjadi wirausaha yang sukses, tentu saja pahami apa yang disediakan salah satunya oleh alam. Jadi, saudara kita Muhammad Thayyib ini adalah menangkap pesan alam melalui tibum nabawi atau prophetic medicine, ya, kesehatan ala Nabi. Nah, kemudian dikemaslah menjadi minuman yang segar menyehatkan. Nah, kemudian kami juga menangkap pesan itu. Nah, salah satunya dengan para jamaah, yakni adalah air. Kalau disajikan di gelas mungkin hanya bisa di rumah-rumah, tapi setelah disajikan dengan botol begini bisa dibawa kemanapun pergi. Dan peluang, sekali lagi, yang seperti ini adalah peluang-peluang usaha, di mana anak-anak kita tidak harus menunggu pemerintah itu memberikan ruang untuk menampung lulusan dari SMK, perguruan tinggi dan yang lainnya. Tetapi kita juga bisa sedini mungkin menanamkan jati diri kepada anak-anak kita, terutama yang masih belia, bahwa berusaha secara dini, kemudian mengenal alam secara dini, salah satunya adalah bisa untuk menghidupi diri sendiri, kemudian bisa juga untuk menyehatkan diri kita dan lingkungan kita. Iya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami tahu bahwa Anda tidak puas dengan penjelasan ini karena memang menarik untuk siapa saja umat manusia di jagat raya. Dan kita pasti berpikir, alangkah kayanya negeri kita, di mana mereka berbondong-bondong pengen mencari sesuatu yang dikatakan rempah-rempah hanya untuk supaya sehat, bertahan dari dingin dan sebagainya. Tapi kita sudah siap, ngapain mesti kita melalaikan itu semuanya? Makanya yang masih punya lahan di kiri kanan, kalau tidak punya lahan, ambillah pot yang agak besar, diisi tanah, pasti tumbuh dengan baik mereka, karena mereka disiapkan untuk kita dan tidak ada ciptaannya yang mubadir untuk kehidupan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Lain kesempatan kita bedah lagi yang lebih leluasa, dan kami yakin Anda masih setia di Kiprah Jati di depan Dhamma TV yang selalu kita siarkan pada tiap hari Minggu jam 7 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Terima kasih perhatiannya, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Selamat